Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi jana nabiyyin malaikatil mukarramin sadatina sufiyyah aina min masyarikil ardi ila magharibiha darajatin fil jannah wa yanfa'una bi barakatihi wa ulumihim fid din thumma al-fatihah Syekh Ahmad Al-Hashim wa man 'allamana walidati fi usulihim wa furu'ihim wa ila arwah abaina wa ummahatina wa jadadina liman haggan alaina wa liman jahada fi sabilillahi ta'ala ma lahu wa 'ilma fi hadzal masjid thumma al-fatihah ila al-marhum man dufina fi hadhihi al-bakkah تغشى بتغشى اللهم اغفر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين يا مجيب السائلين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin 'inda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wallafa min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Bang Oji? Sebut aja. Afdhalus shadaqah ay yata'allamal mar'ul muslim. Oh ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali minggu depan dulu, minggu kemarin. Afdhalud du'a an tas'ala rabbak al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah fa innaka idza utiyahuma fid dunya thumma utiyahuma fil akhirati faqad aflahta. Rawah Ibnu Majah an Anas. Sekarang yang baru ya. Wa qala aidan afdhalus shadaqati an tushbi'a kabidan ja'ian. Rawah Al-Baihaqi an Anas. Wa qala aidan an afdhalus shadaqati ay yata'allama al-mar'u al-muslimu 'ilman thumma yu'allimahu akhahu al-muslima. Rawah Ibnu Majah.
Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah, para pengurus masjid yang dalam hal ini Bapak Fahmi Fauzi, ya, para pecinta ilmu yang lagi-lagi mudah-mudahan seiring berjalan umur kita sampai kelak nanti tutup umur, mudah-mudahan Allah tambahkan bukan sekedar umur dari hari ke hari, tapi Allah tambahkan juga kemuliaan bagi kita, ilmu dan amalan. Ilmu dan, karena dengan nilai ilmu maka bernilai amal. Manakala amal tanpa ilmu, maaf ngomong agak kasar barangkali, ya, amal tanpa ilmu sembarangan, maaf ya, sia-sia amalan, akan ditolak, ya. Salah satu contoh aja deh. Salah satu contoh, saya masih banyak ngeliat kalau hari Jumat tuh sembahyang Jumat orang yang pakai picinya aja nggak bagus pakai picinya. Ya, Bu, picinya nih sampai dia sujud, yang nempel tempat sujud tuh bukan keningnya tapi picinya malah. Satu, nggak punya ilmu, nggak punya. Orang yang sembayangnya begitu kelihatannya sujud tapi nggak sujud, karena di antara rukun sujud adalah, ya, kalau bapak-bapak hampir rata-rata bagus. Kadang-kadang ibu juga suka kerendahan, ya. Boleh aja kalau di luar sembahyang barangkali supaya kita ginikan dikit, tapi ketika kita sholat ini mesti 7 rukun sujud, di antaranya 2 telapak tangan. Boleh gak sembahyang begitu sujud? Ya, ada orang yang begini lagi sujud, disebutkan kayak anjing mendeku, katanya kayak anjing, disebutkan dalam hadis. Kalau nggak ada ilmu sembarangan semua, kalau nggak ada ilmu amalan sembarangan. Kalau dengan keilmuan maka akan tertib dan baik amalan. Oleh karenanya lagi-lagi menuntut ilmu itu adalah amat sangat diperintahkan. Menyikapi perkembangan dari hari-hari berjalan, sekarang kita udah masuk bulan Rejab, betul ya? Rejab apa Rojab? Oh, Rojab, bukannya Rejab, ya. Orang yang nggak ngerti bulan Rejab aja, nggak ada keilmuannya, dibiasa-biasa aja. Padahal, ya, siapa yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah itu adalah orang mulia, gitu kan? Kaedahnya yang lalu sering. Siapa orang yang memuliakan sesuatu yang Allah muliakan, maka itu orang mulia. Ada orang mulia, ibu bapak kita, ada tempat mulia, masjid dan majelis ilmu dan majelis yang lainnya, termasuk majelis zikirnya kah, majelis sedekahnya, majelis, pokoknya yang mulia-mulia itu banyak. Dan juga ada waktu. Katakan kategorinya sekarang kita masuk bulan Rejab. Rejab itu adalah bulan
Mudah-mudahan panjang umur kita. Allah berikan kekuatan lahir batin untuk memuliakan sesuatu bulan-bulan, waktu-waktu yang Allah muliakan. Insya Allah kita jadi orang mulia, amin. 3 bulan nih, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan berjalan ke sana terus. Ya. Kita berharap nanti sampai puncaknya masuk bulan Ramadan, bulan yang agung. Kalaulah tidak dengan keilmuan, tidak ada apresiasi, tidak ada cita rasa, ya biasa-biasa aja. Alah, biasa-biasa. Nggak boleh gitu. Saya di rumah mendengar suara Pak Fahmi Fauzi aja itu, maaf, saya apresiasi bener. Ada yang azan, ada yang saya apresiasi. Maaf, termasuk sekarang saya juga apresiasi, menghayati maksudnya. Ya, karena bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini adalah orang yang dimuliakan Allah, amin. Karena ibu-ibu, bapak-bapak pandai memuliakan rumah Allah, masjid. Allah beri kekuatan lahir batin, tinggalin rumah kita ke masjid. Alhamdulillah. Betapa tidak kita orang mulia. Rasul itu orang mulia. Rasul cinta kepada majelis taklim. Rasul cinta kepada majelis taklim. Orang yang cinta kepada majelis taklim, insya Allah dicinta Rasulullah SAW. Itu saja. Makanya apapun nanti tampilan kita, kalau niat di sini innamal a'malu binniyat lillahi, karena Allah, billahi, apa billah? Ai bihukmillahi, ai bisyariatillahi, dengan syariat, dengan hukum Allah. Kita muliakan Allah, menjalankan hukum Allah. Yang ketiganya adalah ilallahi, mencapai ridha Allah yang tinggi. Boleh saja orang, maaf, wah inti si hebat, ke masjid dulu, siapa gue gitu loh. Jangan cepet-cepet. Ah, lu lagu lu kayak orang kampung lu, main lu di masjid mulu, ke mall-mall, enggak, biarin aja. Ya, siapa yang memuliakan masjid, masjid rumah Allah, maka Allah akan muliakan, amin. Ya, ada orang, ada tempat, ada waktu. Rajab, bulan mul, apresiasi saja. Ini pembukaan doang. Ya, Rajabun syahrullah, Rajab bulan Allah, mulia. Isilah kemuliaan. Setelah Rajab, Sya'ban, ya, syahri, bulanku, kata Nabi. Setelah Sya'ban, Ramadan, syahru ummati, bulan pesta pula mendulang pahala bla 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 untuk umatku. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur kita semuanya. Ya, kasih panjang umur, Allah berikan kekuatan lahir batin, ya, kekuatan lahir batin dan keikhlasan, kesehatan, karena kedekuk malang melintang kalau memang di sininya enggak lillah billah, tidak liridhaillah. Ya. Deh. Ma'asyiral muslimin, Bapak, para jamaah sekalian, saya nggak bicarakan tentang bulan Rajab apa dan apa dan apa, walaupun sebenarnya ya saya nggak ngerti juga dakwah yang ada di masjid, saya nggak memantau. Ya. Orang yang memuliakan bulan Rajab lagi-lagi dimuliakan Allah. Isinya pertama banyakin sedekah. Apa? Sedekah. Betul kau. Sedekah. Banyak urusannya, banyak fadilahnya. Ustaz, aneh nggak bisa sedekah, Ustaz. Nggak bisa? Nggak punya duit apa doku? Fulus. Semiskin-miskinnya orang, selagi dia sehat, bisa senyum, bisa, walaupun nggak ada tegur sapanya. Berangkat ke rumah sakit,
nggak ada sehelonya umpamanya, karena memang lagi ya. Tabassumuka li wajhi akhik lakas sadaqah. Anda lemparkan senyum kepada saudaramu, ya, beradu pandang mata, lemparkan senyum, lakas sadaqah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau Anda sudah suka, sudah cinta, sudah kasih sayang si kaya raya, si miskin, cerdik pandaikah, si bodohkah, ketika Anda jumpa, Anda lemparkan senyum, apalagi dengan Assalamualaikum. Ya, siapa saja. Yarhamkum man fis sama. Anda akan dicintai oleh penduduk langit. Maaf ngomong, banyak orang yang lahiriahnya kelihatannya ibadahnya cakep, tapi dijebein oleh malaikat penduduk. Naudzubillah min. Awas, biar nggak punya apa-apa kita hasilkan hati dengki, hati benci, hati biarin nggak punya apa-apa, kita salurkan cinta kasih kita dengan senyuman. Deh, kita langsung saja bulan Rajab, insya Allah Allah berikan kesehatan lahir batin, Allah panjangkan umur sampai bulan Sya'ban nanti, ya Allah sampaikan kepada satu waktu yang amat sangat mulia, yaitu Ramadan. Insya kita mulai saja kajian kita. Kalaulah kemarin sudah sampai afdalul iman an ta'lama annallaha ma'ak haitsu ma kunt. Sesungguhnya sebaik-baik cita rasa iman an ta'lama, Anda merasakan, Anda tahu annallaha ma'ak, Allah senantiasa bersama kita. Haitsu ma kunta, kapan dan di mana aja kita berada. Pak, kira-kira tempat apa yang kita sendirian ya? Nggak ada orang gitu loh. Hah? Kuburan? Ya jarang-jarang deh kuburan deh. Jarang kan? Yang tiap hari kamar mandi, WC. Maaf ya. Apa kita bebas di WC? Ya boleh. Haitsu ma kunta, bukan cuma di masjid, majelis taklim, tempat ini, sampai di WC sekalipun ada aturan main. Allah selalu mengintai. Ngapain lo di WC? Ustaz, boleh nggak? Apa namanya, BAB apa ya? BAB sambil ngerokok. Boleh aja. Sambil nyanyi boleh. Ya dana. Ente dipanggil aja sama bini ente, papa lagi di WC, nggak boleh. Iya ma. Atau bunyikan kaleng. Artinya isyarat bahwa papa sedang di nggak boleh keluar. Maaf ini, bukan lantas kita berbuat apa segala sesuatu Allah nggak ngelihat. Allah ngelihat, Allah ada ngelihat. Kan di WC, masa Allah di WC? Bukan, ada layar monitor, apa? Kamera kontrol gitu. Awas, hati-hati, apresiasi nih. Ya jangan sampai nanti kita ilaha illallah kalau bulan puasa ada orang nggak ada orang. Jangan lagi pakai ngopi segelas, seirupan aja sejilat. Karena bulan puasa perasaan kita gimana, kalau giliran di luar bulan puasa aja semau-maunya, perasaan Allah nggak ngeliat. Awas, hati-hati. Kita ngaji. Deh. Sekarang hadis yang selanjutnya adalah
Afdhalus shadaqati an tushbi'a kabidan ja'ian. Itu ya. Ya kan? Mari sama-sama kita baca. Ya, supaya kita bisa ngelihat nih hadis, kita dengerin nih hadis, lisan kita juga baca apa yang dibaca, apa yang diucapin oleh Nabi. Biar benar-benar kita bahwa terasa kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kita karena PI bukan juga. Ya. Ngaji yang benar. Kapan dan di mana saja dibutuhkan, di situ tampil kita. Nah, sekarang apa Puji? Afdhalus shadaqah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama afdalu as-sadaqati an tushbi'a kabidan ja'ian wa qala aidan afdalus sadaqati ay yata'allamal mar'u al-muslimu ilman thumma yu'allimahu akhahu al-muslima. Rawah Ibnu Majah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Segitu aja udah sedep tuh. Ya, segitu aja itu barangkali, maaf ngomong ya, saya nggak ngerti ibu-ibu ada yang baca Quran di rumah apa enggak tahu deh. Kalau nggak ada baca Quran, apalagi baca hadis. Hari ini kita baca hadis, apa yang diucapin Nabi kita ucapin. Terasa benar kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Ya. Bukan orang-orang MPR, DPR kalau pakai undang-undang dasar 45 begini-begini perasaan. Kalau udah aturan main manusia perasaan bangga benar gitu loh. Dia ngucapin ini ucapan yang pernah dipidanakan oleh presiden pertama kita, perasaan wow. Ente sebagai umat Nabi Muhammad, apa yang dibacakan, apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh Rasul, ente juga terasa sebagai umat Nabi besar Muhammad. Nah itu barusan udah. Ya, saya langsung aja nih. Nanti saya sempat banget ya. Kalau saya terganggu tidur siang, saya selalu begini nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu, paling utama. Afdal itu tafdil, afdalu ya. Kalau akbar paling akbar paling besar ya. Ada anak bontot namanya akbar, dah anak akbar mestinya paling gede. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah ini afdal, yang paling utama, yang paling cakep. As-sadaqatu, yaitu nilai sedekah. Antushbi'a, Anda memberikan kecukupan atau kebutuhan kabidan ja'ian, orang yang lagi lapar. Ya. Sedekah ame orang yang lagi lapar. Tuh sedekah bisa boleh, maaf, nasi uduk, bisa nasi rames, atau kue simping. Kue simping, kuaci. Orang lagi lapar kasih kuaci. Atau duit, walaupun tidak bernilai makanan, tapi dengan uang dia bisa membeli apa yang dia butuhkan di saat dia lapar. Orang-orang dulu, maaf,
Lagi-lagi maaf orang-orang dulu ini. Ya dapurnya, ruangan. Kalau ngundang makan orang tuh, ya sampai orang dulu kalau ada pengajian, ada apa itu ulama-ulama nggak boleh pulang kalau belum makan di rumahnya, sampai bergantian, sampai bergantian. Tahu di sini ada makan nggak Pak? Kalau saya di mana-mana ngajar ada, atau di Ustaz mampir ke rumah karena memang sudah konfirm apa sudah nyolek pengurus, ntar malam Ustaz habis ngajar makan malam di rumah aneh. Wuh, Pak cakep. Kalau habis pengajian ada jamaah, ada pengurus yang bisa ngundang ustadznya, 1 atau 2, 3 orang pengurus temenin ustadznya makan malam di rumahnya, cakep nggak? Ente lakonin. Orang dulu tamu-tamu yang datang ke rumahnya belum boleh pulang kalau belum makan. Orang dulu nih. Kalau sekarang sih boro-boro makan teh manis juga nggak keluar kadang-kadang. Maaf. Menghormati tamu adalah, apalagi memberikan makan. Lagi-lagi maaf deh, maaf ya, saya ngajar di mana-mana makan, karena saya tekenin kalau di sini nggak berani. Terus dia, rumah lu deket tinggal selangke dong mau makan malam, ya kan nggak enak ya. Tapi semacam Ustadz siapa? Fuad, kadang-kadang dia berangkat belum makan malam, habis ngajar di sini terus ada acara lagi, kesian nggak perut? Bukan cuma pengurus, maaf cakap, jamaah juga mesti punya pemahaman yang tinggi. Bisikin pengurus, Bang Fahmi umpamanya nih, Bang Papa, maaf ya, boleh nggak minta bantu? Kata Bapak bilang, apaan ya? Tolong sampein dong ke Ustadz, ntar Bang Papa temenin deh makan malam di rumah saya. Ustadz yang bisa ngajar di sini ditemen Bang Papa makan malam di rumah, cakep nggak? Allah Karim. Maaf ya. Jangan lagi orang kalau di rumah kita ada kucing aja, tuh tulang yang kita nggak makan bekasnya kita bejek-bejek kita pakai ini buat Rasulullah sayang itu orang ngasih makan kucing, apalagi kasih makan orangnya yang begini jamaah habis ngaji. Lagi-lagi di mana-mana sih saya ya keseringan pulang ngajar dia ajak mampir di paket. Mudah-mudahan minggu besok ada ngajak mampir ke rumah ini. Amin. Apa penutupan? Apa? Jangan-jangan penutupan kali ya. Ya udah. Kita sambil enjoy apa happy gitu. Kita sambil asik-asik aja gitu ya. Nah di sini kita kembali afdhalus sadaqah, yang paling afdal bersedekah itu antushbi'a, Anda kenyangkan kabidan ja'ian, orang yang lagi lapar, kriak-kriuk, perutnya keroncongan, perut main keroncong. Waduh, dikit lagi penutupan pengajian, mengundang jamaah, ustadz makan di rumah nggak bisa. Inti nggak usah lah datang mengundang ke rumah kalau memang rumah inti barangkali ada nggak siap kamarnya, nggak siap ininya. Apa nggak bisa buat minuman, sekedar teh manis, sekedar teh manis dari rumah bawa teko, bawa apa,
Habis pengajian, bukan ustadznya aja yang minum teh. Habis pengajian jamaahnya cakep nggak? Maaf loh, ini siasati. Apalagi sih, bukan ngeteh aja jamaah habis ini. Pakai ada snacknya. Iya, pengajian saya di mana-mana itu begitu. Maaf, bukan tarik banding, cuma informasi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau Anda dapat kenikmatan, ceritain, sampein. Kalau di mana-mana saya habis ngajar, itu ada teh manisnya, ada cemilannya, ngumpul sama jamaah asyik. Kadang-kadang tadi nggak cukup waktu, Ustadz mau nanya, boleh nggak? Selesai ngaji, selesai sembahyang, ngobrol sambil minum, sambil nanya, sambil ini yang hubungan begini. Kalau anak sekolah bilang ada hubungan tweet traffic, ada hubungan dua jalinan, hati ke hati. Bukan cuma saya aja yang ngomong. Kadang-kadang saya mau ngomong tadi, Ustadz picinya terbalik tadi itu, Bung. Paling cakep kalau terjadi hubungan. Insya Pak, di rumah bapak ngomong terus sampai bini dengerin aja, atau dibalik lah, bini melulu ngomong, lakinya ya terjadi jalinan. Ma kharaja minal lisan, ma kharaja minal lisan, apa yang keluar dari lidah, ucapan kalimat, talaggahul adzan, dia sampai ke telinga. Wa kullu ma kharaja minal janan talaggahul janan, apa yang keluar dari hati akan sampai pula ke hati. Ini ucapan dari hati penuh cinta. Ya Allah, kalau gue nggak datang gimana ya, ibu-ibu udah pada dandan kepengen ke masjid, yang laki-laki bahkan repot kepengen ngaji. Ketika kita kita punya kesibukan, kita punya kekurangan, kurang sehat sedikit, badan lagi gimana, agak meriang, tapi saya upayakan untuk kita sama ketemu, karena yang kullu ma kharja minal janan talaggahul janan, yang keluar dari hati penuh cinta akan sambung ke cinta. Kalau kita keluar dari hati yang penuh benci dan dengki, maaf, Pak, awas loh. Kita di masjid nih, kita di masjid. Banyak malaikat nggak nih? Banyak malaikat nggak? Insya. Tapi di hati kita juga ada setan. Kalau ngaji kita jadi nggak karena lillah. Gue pengen tahu ngomong apa sih sekarang, umpam, bukan lillah. Begitu salat tuh apa enggak? Ini hati ngegermat. Walaupun duduknya di masjid, majelis taklim lah. Tapi maaf, al-gulub berat. Kalau saya mau urai tentang ilmu tasawuf, orang-orang yang kelihatannya sih pakaiannya kotor, tapi hatinya jernih, bersih. Hebatnya nanti kalau bulan puasa. Kalau bulan puasa, bulan yang indah, berkah dan bla bla bla. Tapi kalau hati masih penuh dengki, kita puasa gimana? Hah? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min. Sama-sama cinta, saling memaafkan. Kalau pakai kate nih, ya umpama kate, ada orang yang benci banget sama kita, biarin deh, asal gue jangan benci sama dia. Orang Betawi itu ya nggak? Biarin deh, dia nggak demen sama gue, asal gue aja nggak demen sama dia. Biarin dia nggak negor gue, nggak apa-apa, asal gue juga
Paling tidak jaga hati kita. Berlebih kita doakan orang tersebut. Karena orang yang sembahyang sunnah, bla bla bla, sedekahnya banyak. Kalau hati penuh benci dan dengki, digrogotin semua itu, Pak. Maaf ya, kalau belajar ilmu tasawuf, al-qulub, hati. Ya udah deh, tak lo biarin muka kita jelek, kayak apa jeleknya, kayak monyet sekalian, nggak apa-apa, asal hati kita bersih, nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada dengki, pemaaf, bla bla bla. Biarin orang bilang kayak monyet, gue asal hati gue mulia, daripada orang hidungnya mancung, mbak diruncing, jenjang kemayang, tapi hatinya ngegermet. Naudzubillah min. Gagah banget pagi gini, tapi hatinya, naudzubillah. Bulan Rajab jangan sampai masuk bulan puasa. Bersihkan, istighfar, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kau yang memiliki hati, ya Rab. Bersihkan hatiku, ya Rab. Al-qulub. Susah ngomong saya nanti. Kalau di luar saya berani, Pak. Kalau di sini nggak enak. Bener. Biar jidatnya hitam sujud melulu. Kalau di sini juga lo bedengki. Apa artinya jidat? Nah, kalau ngomong gitu kan nggak enak ya. Sini. Allah kiri laki bini enak, mesem senyum. Laki lagi banyak duit, dikasih duit 1 juta sehari, enak nggak? Kalau lagi cekak gimana? Nggak dikasih? Hah? Apa begitu? Padahal laki malang melintang, dia pikirin bagaimana bawa pulang uang. Begitu sampai di rumah nggak ada duit, bini senyum tidak, degur pun tidak. Sampai white coffee udah seduit dipakai dibuang. La ilaha illallah, la ilaha. Itu awas nih, bulan Rajab syahrullah, bersihkan hati. Bulan Sya'ban bersihkan sampai bulan Ramadan, insya awas biar berhasil kita ini deh. Afdhalus sadaqah, sebaik-baik sedekah, antusbiha, Anda kenyangkan, ya, Anda beri makan kabidan ja'ian, orang yang lapar. Orang yang kenyang aja kita undang sedekah di rumah kita ngopi bareng yuk. Kita kasih cemilan, bini kita bakal pakai apa itu namanya itu? Apa? Terigu yang digoreng tuh ya? Apa Pak? Ngeplek terigu. Ya, kita nggak beliin martabak, kita nggak beliin, bini kita bikin plek terigu sama teh manis. Pertama hati kasih sayang, kedua buah tangan kita dimakan. Maaf cakep ini. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ya, lain kali nanti, insya Allah nanti kalau ada ustadz undang makan. Musyawarah sama bapak, Pak. Nanti nih habis lebaran nanti, Papa, kalau memang biasa uang belanja 500.000, tolonglah Pak, sekarang 1 juta. Hah? Kenapa 500 nggak cukup? Bukan Pak, mau ngundang pengurus masjid sama ustadz sama merbotnya lagi makan bro. Mau, ya Allah, tuh rumah kita terus terang aja bercahaya, malaikat girang, bahkan malaikat turun. Orang yang makan perutnya lapar diundang makan kabidan ja'ian. Insya Allah, makanya orang-orang dulu sedekahnya ya
dikit-dikit sedekah. Kadang-kadang kita enggak, sedekah mulu katanya. Bapaknya baru aja masih mereh tuh ininya, masih sedih, udah sedekah, nigarilah, nujuarilah, nggak usah sedekah. Ya Rob, orang makan di rumah kita, suapan nasinya Masya Allah. Kalau ada orang yang ditinggalkan orang tuanya dalam pengertian maaf meninggal dunia, dia nggak bisa undang doa di rumah tahlilan, beri makan. Kata orang repot, orang masih suka duka cita kok direpotin. Lah sekarang sih nggak pakai repot-repot, tinggal ambil duit, bereng, balik tuh nampan penuh, betul? Hah? Haji, betul kan? Tinggal lempar duit doang, nggak kudu masak bini kita. Kadang-kadang orang lagi repot, direpotin lagi. Awas cakap, tinggal lempar uang. Pak Haji Yasri tolong deh bikin 40 bungkus. Haji Yasri sini nih, bikinlah di nampan bla bla bla. Mengundang orang makan yang perutnya kosong. Afdhalus shadaqati tusbi'a kabidan ja'ian. Siapa yang mau baca? Silakan Bang Haji deh, atau Bang Fahmi yang punya itu, yang Fadol. Oh iya ada itu, Bang Willy yang barusan. Sedekah yang paling utama adalah kamu mengenyangkan atau memberi makan hati yang lapar. Oke, saya langsung aja nih, udah lewat waktu soalnya. Saya mesti banyak. Kira-kira orang lapar yang gimana sih kira-kira? Yang kita tahu persis deh tuh orang lapar apa enggak? Kira-kira gimana? Tahu nggak? Nggak tahu? Mau saya kasih tahu? Ada orang dari subuh sampai maghrib nggak makan, undang makan buka puasa. Betul nggak? Hah? Orang puasa lapar nggak? Sih langsung aja saya. Nggak usah, ente lapar ya kedatang ke rumah yuk. Emang gue lapar puasa. Undang makan buka puasa ke rumah Anda, kabidan ja'ian. Maaf loh, ini ngaji lagi ngaji. Afdhalus shadaqah, sebaik-baiknya sedekah antusbi'a, Anda kenyangkan kabidan ja'ian, orang yang lagi lapar. Sekarang saya nggak tahu nih siapa yang lagi lapar. Nanti saya tahu pasti, saya tahu persis. Udah jam 5 sore aja deh kalau lagi bulan puasa. Lapar nggak kira-kira orang? Hah? Nah dari pagi nggak makan. Kita undang buka puasa. Undang deh semasjid. Semasjid. Ustaz nggak punya duit. Undang berbot. Manjakan. Undang ustadz makan di rumah, berkah. Apalagi orang-orang yang alim, orang-orang yang ngerti, orang-orang yang paham, habis makan baca doa. Kira-kira kalau orang lapar dari pagi buka puasa kenyang dia, Allahumma at'im mat'an rahmana wasqi man saqana ya arhamar. Allahumma at'im, berikan makan, jamin makan dunia akhirat ya Rabb. Alladzi at'amana, yang sekarang orang memberikan makan kepadaku. Ini doa Rasulullah. Ini doa Rasulullah. Rasul sering diundang makan oleh para sahabat, makan di rumah sahabat,
mencicipi masakan buah tangan bininya. Diundanglah Rasulullah. Rasul datang makan di rumah sahabat. Selesai makan, Rasul bilang, yuk kita balas kebaikan sahabat kita yang undang makan. Kata sahabat bilang, Rasul yang lebih tahu apa doa yang harus kita panjatkan. Ayo angkat tangan. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, jamin makan jangan sampai kelaparan dunia akhirat orang yang sekarang ngundang makan saya. Cakep nggak kira-kira? Cakep nggak kira-kira? Maaf, cakep. Kalau rumah kita sekecil apapun belum ngundang orang makan di rumah kita, belum ada doa, tolong besok. Tolong besok praktekin, berkah rumah kita. Kalau saya bilang tidak ada cerita tidak punya uang, tidak ada cerita keluarga anak istri kita kelaparan kalau kita sering memberi makan. Kalau toh lapar, kita memang sengaja lapar lagi puasa, bukan karena lapar kita nggak punya apa-apa. Paling nggak enak perut kosong lapar nggak punya duit. Lapar perut kosong puasa, cakep nggak? Cakep. Enggak kriuk. Nabi diundang makan oleh sahabat, datang ke rumah, ajak Nabi 1-2 orang sahabat. Udah selesai makan, kata Nabi bilang, mari kita balas perhatian, kepedulian, kasih sayang sahabat kita yang undang makan ke rumahnya. Sahabat bilang, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu bagaimana cara membalasnya. Angkat tangan. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqa. Ya Allah, jamin makan orang yang memberi makan hari ini ya Rabb. Jangan sampai kelaparan dunia akhirat. Wasqi man saqa. Berikan minum, jangan sampai kehausan orang yang memberi minum. Undang makan. Kalaulah kita nggak bisa kasih makan, Assalamualaikum, tukang minta salam. Kalau kita lihat memang setengah nenek-nenek, setengah tua, apa nggak ada baiknya kalau kita kasih uang, apa 5.000, 10.000, kita sendokin deh nasi ame olahan bini kita, apa ada tempe, ada kita bungkusin kalau nggak memang harus makan di rumah kita. Oh ini bapak deh, sampai situ aja deh. Dendam boleh nggak? Dendam boleh nggak? Yang baik-baik dendam boleh nggak? Gua dendam nanti bulan Ramadan gua kirimin makanan olahan bini gue ke masjid. Cakep nggak? Oh jajak girang, aneh girang semua. Dari mana nih? Tetangga kita jamaah Ibu Anu. Allah kirim kalau ada orang memberikan makanan ke jamaah masjid habis ngaji kah? Apalagi nanti bulan puasa mau buka puasa bersama. Oh, ini sekarang afdhalus sadaqati, sebaik-baik sedekah antusmi'a kabidan ja'ian, orang yang mengenyangkan memberi makan orang yang lagi lapar. Dari pagi, dari subuh dia nggak makan, sampai begitu buka puasa dia makan. Tetangga masjid yang ngirimin buka puasa bersama, itu sedekah. Mudah-mudahan kita nanti Pak bisa ngirimin makanan buka puasa bersama, amin. Tanam di sini, tanam. Allah berkahi kita nanti. Jangan jadi pengurus masjid nggak tahu, tetangga masjid nggak tahu, tahu-tahu datang korme dari sono. Dari mana? Dari kedutaan Saudi. Jauh banget. Mana dari tetangga pada? Walaupun cuma air teh manis kita, Allah kirim. Nggak punya apa-apa, masa sih teh doang nggak bisa le? Kalau ngomong begitu kan gimana? Lebay katanya.
Hah? Simpan niat. Mudah-mudahan nanti aku sedekah di bulan puasa ya Rabb untuk jamaah masjid yang berbuka puasa bersama. Insya hebat. Kadang-kadang pengurus musola, pengurus masjid nggak ngerti yang begini-begini. Tahu-taunya ya diumumkan lah. Bla 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 bla. Yuk kita makmurkan rizki rumah tangga kita, keluarkan rizki dari rumah kita masuk ke rumah Allah, masjid untuk dimakan bersama jamaah. Ya Allah ya Rabb. Kita kembali, afdhalus shadaqah an tushbi'a kabidan ja'ian. Rawah al-Baihaqi an Anas. Sebaik-baik sedekah kalau kita kasih makan orang yang lagi lapar. Apa makan nasi langsung, apa memang kita kasih duit buat dia beli nasi rames. Ya Allah. Apa lagi dia bisa beli nasi rames, dia makan cepat, dia pulang buat bininya nungguin di rumah. Ya Rabb. Rasulullah itu amat sangat cinta kepada orang fuqara wal masakin. Jangan anda nih gua ahli sunnah wal jamaah, gua nih NU, Allah punya pelit aja, punya duit pedet ngaku ahli sunnah wal jamaah, minta tetangga jande nggak tahu, yatim nggak tahu. Saya udah lama juga nih, ada 1 bulan lebih kali ya, 60 janda saya, 0102. Maaf cakap nih, udah lama saya ya. Yang lalu-lalu banyak anak asuh saya, anak didik saya sekarang udah pada kerja. Tuh anak yatim yang saya dulu kasih uang sekolahnya, uang bayaran. Walaupun sekarang tuh anak yang dulu kita biayain juga ketemu kita nggak kelecam, apa-apa sudah. Yang penting kita sudah berbuat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir saja, afdhalus shadaqati, sebaik-baiknya sedekah, ayyata'allamal mar'ul muslim ilman, yaitu orang yang mengajarkan orang-orang Islam akan keilmuan. Ya. Thumma yu'allimahu akhahu, dari orang yang dikasih tahu, tuh orang yang udah tahu akhirnya dia sampaikan lagi ke saudara yang lain. Jadi ada semacam mata rantai. Saya ngasih tahu Bang Oji nyambung ke Bang Jaja, oh itu indah nian, indah nian lagi. Bersambung nggak putus begitu aja. Coba nih, ayyata'allamal mar'u, yaitu mengajarkan keilmuan kepada seseorang ilman, thumma yu'allimahu akhahul muslim, dari ilmu yang dia dapat disampaikan lagi kepada saudaranya. Tunjuk tangan, bapak-bapak, tunjuk tangan. Siapa yang bininya ngaji sekarang? Tunjuk tangan. Bang Oji malu dia. Yang gue tahu Bang Oji ada bininya. Siapa lagi? Malu pade. Gak apa-apa ibu ya. Pemalu itu. Yang jelek tuh yang gak tahu malu. Kalau pemalu. Kalau anda sekarang istri anda tidak ngaji, istri anda nggak tahu, sekarang anda ngaji jadi tahu, sampaikan kepada istrinya, mama tadi papa ngaji masalahnya ini mama. Oh iya pak, terus apa lagi? Ini enggak, laki pulang aja tuh kupi udah diserudut, bininya nanya, tadi Ustadz nyampein apa? Halah. Enggak, tadi perasaan ada yang enak kedengeran tuh pak. Maaf cakap, kadang-kadang tuh laki juga
mau menyampaikan kepada bini nggak bisa. Bukan sekedar nggak bisa, gue ada di masjid tapi gue nggak inget apa yang dia omongin Ustaz. Jadi di sini saya katakan nih, afdhalus shadaqah, sebaik-baiknya pemberian sedekah, ayyata'allamal mar'ul muslimu ilman, kalau ada orang yang mengajarkan keilmuan, thumma yu'allimahu akhahul muslim, dari yang dia belajar, dia dapat ilmu, disampaikan lagi ke bininya, disampaikan lagi ke anaknya. Wah Ustadz jarang-jarang begitu Ustadz. Simpen aja tuh ucapan. Kalau yang Anda senang, nanti ketika Anda punya keluarga, ada arisan keluarga, sampein. Saya pernah ngaji Masjid Al-Atiq. Ustadz dulu pernah bilang begini kepada seluruh keluarga, tolong dengarkan ya. Mudah-mudahan cakep nggak kira-kira? Sambung ke keluarga. Jangan cuma untuk kita aja. Allah kirim orang yang menyampaikan ilmu cakep tuh Ustadz. Makanya pengurus yang nggak ngerti tentang jasa, tentang posisi seorang ustadz yang ngajarkan, kalau klecam dia enggak. Biasa itu kan urusan ustadz, itu memang tugas ustadz. Bukan ya Pak. Al-Atiq sih cakep, terus terang aja. Ustadz sebelum lebaran, sebelum puasa udah kirimin korme, cakep nggak? Cakep nggak? 2 minggu kemudian kirimin lagi korme. Seminggu tinggal lebaran, amplop nih baju, cakep nggak? Balik perhatian orang yang memperhatikan kita. Wah itu sih urusan dia ngajar memang kewajiban dia. La ilaha illallah. Kalau masing-masing kita nafsi dengan posisi, kapan Islam akan mencuat? Karena nafsi yang ekonomi bawah, ekonomi yang politik yang ini, akhirnya maaf musuh-musuh Islam gencet kita, teng. Ini bicara saya kalau di kantor-kantor nih. Kalau semua orang-orang yang punya ahli keilmuan, pakar dalam keilmuan, dia bersatu, takut musuh-musuh Islam. Jangan lagi bintang 2. Hansip juga takut orang. Ini di bintang 2. Allah bukan orang Arab. Pet. Ya Pak. Otak apa? Kalau saya udah ngomong di luar, bintang 2 kamu. Tanpa keilmuan, disiplin ilmu. Bilang Allah lah bukan. Nabi banggakan tentang Arab, Anda jangan sudutkan tentang Arab. Ahibbu al-Araba, ada di sini. Ada di sini. Empat. Di sini 44. Coba di situ berapa itu? Apa 45, apa 4 berapa? Coba 44. Hah? 43. Bang Oji ada? Bang Jaja ada? Tolong baca. Ahibbu al-araba li thalathin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbul araba li thalathin li'anni arabiyyun wal qur'ana arabiyyun wa kalama ahlil jannah fil jannah arabiyyun. Rawahu at-Tabrani. Cintailah bangsa Arab karena 3 perkara. Oh, cintai Arab karena 3 Arab ya.
Ini hadis ini, bukan apa-apa, bukan main-main. Arab terus. Karena aku Nabi orang Arab. Nabi orang Arab loh, Nabi Muhammad, bukan orang Citayam. Citayam loh. Orang Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Riwayat Tabrani dan lain-lain. Li'anni Arabiyun. Aku ini orang Arab loh, Nabi. Pak. Ntar kalau ada teman atau tetangga kita nggak bagus umpamanya, terus dia orang Betawi, jangan nanti bawa-bawa suku. Bang dasar Betawi lu. Ntar tetangganya bilang, lu kok bawa Betawi lu, dia yang saleh, gua tonjok lu, gua Betawi deh. Dasar Sunda lu. Loh, kok lu bawa Sunda? Jangan. Macam si Dudung tuh nggak ngerti. Bawa Arab. Allah Tuhan bukan orang lain. Li'anni Arabiyyun, aku Arab. Wal Qur'an Arabiyyun. Quran bahasa Arab. Lughatul jannah fil jannah Arabiyyun. Nanti bicara penduduk surga di dalam surga Arabi. Boleh sembahyang pakai bahasa Jawa? Bahasa Sunda? Pakai bahasa Padang? Allah nan gadang. Boleh? Tidak bisa. Jangan ngecil-ngecilin Arab. Nabi banggain Arab. Ya. Bang lu pelit lu kayak Arab lu. Ya Allah, Arab lagi. Paling nggak enak berteman. Padang pasir. Bilang ya Allah nih orang kelihatannya mau bercanda tapi nyinggung perasaan orang. Padang pasir apa lagi? Ya Allah, jangan nggak boleh. Ahibbu al-Arab li'anni Arabiyyun wal Qur'an Arabiyyun wal lughatul jannah fil jannah Arabiyyun. Bahkan di dalam sholat kita pakai bahasa Terus apa lagi barusan? Apa barusan? Lanjutannya? Waktu. Ya, enggak sebentar. Ada mau tutup. Barusan apa? Afdalus sadaqah ay yata'allama al-mar'u al-muslim. Masya Allah. Kita kembali, afdhalus sadaqati an tushbi'aka bidan ja'ian. Sebaik-baik sedekah itu memberikan makan kepada orang yang lagi lapar. Siap-siapin. Siap-siapin. Rajab selesai bulan Sya'ban selesai bulan Roma. Buah tangan kirimkan ke masjid. Ya Allah, dicicipi. Siapa sih? Orang yang tukang ojek, maaf ya, pagi-pagi dari subuh lapar mampir ke masjid, apalagi musafir. Kabidan ja'ian. Ya, mestinya nanti juga ini disampaikan ke Jumatan ke pengurus, Pak. Selebihnya adalah sebaik-baik sedekah ngajarin ilmu kepada seseorang, kemudian orang itu ngajarin lagi ke yang lainnya. Ya. Sedekah yang cakep tuh. Artinya saya tekenin, kalau bapak dapat ilmu sehari ini dari masjid, sampein ke bini kita, sampein kan. Atau sebaliknya ibu. Kalau bapak berhalangan datang, Pak tadi pengajian masalah ini, sampaikan. Sedekah yang cakep tuh. Jadi sedekah itu bukan pakai duit doang. Sedekah bukan cuma makan doang. Sampai senyum. Ya. Tabassumuka liwajhi akhik lakas sedekah. Lemparkan senyum kepada saudaramu sedekah. Sampai situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang Pak nih?
Masih ada nggak pengajian atau kita tutup sekarang? Masih ada? Masih. Walaupun nggak punya kampung, tapi kepengen pulang kampung saya ini. Pertengahan Syaban. Hah? Pertengahan Syaban. Pertengahan sekarang. Syaban. Syaban Sebelum 1 minggu sebelumnya. atau minggu besok aja kita tutup kali. Masih banyak. Masih 4 minggu lagi. Masih apa dulu? Konfirmasi Pak ya. Al-Fatihah. Shiratal ladzina ya mujibas sa'ilin. Kita miskin ya. Kita ini orang miskin, terus banyak kebutuhan, banyak keperluan kita. Ya salah satu di antara sekian banyak menutupi kemiskinan kebutuhan kita, banyakin baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allah cukupin. Allah cukupin orang sayangnya orang tuanya, Pak. Ya. Ya, baik di masjid ini, di pengajian atau nanti di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syukur. Salli wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait Amin. wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait Amin. wa qina syarra ma qadait wa qina syarra ma qadait wa qina wasrif anna syarra ma qadait. Kalau masih bisa ngebayangin wajah orang tua kita, ibu kita, bapak kita, hadirkan. Hadirkan. Bareng-bareng. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita talqin 3 kali, mudah-mudahan nanti waktu sakratul maut, walaupun sendiri, barangkali di hutan, ketabrak dan lain-lain, nggak ada orang yang nuntun talqinin kita, insyaallah waktu sakratul maut nanti kita nyebut la ilaha illallah. Ya, man akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Abdullah bagultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.